Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi di ibadah online Sunday School Bogor City Blessing. Nah, bagaimana kabar adik-adik? Kak Darlin harap kalian luar biasa ya dan juga dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kita bisa ibadah online lagi Tuhan. Engkau bimbing kami selama ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa supaya kami bisa mengerti setiap pembelajaran firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu yang akan dipimpin oleh Kak Anita. Hai adik-adik, dengan Kanita kita mau nyanyi bersama-sama ya. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Saatnya kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kalian ya. Kita mau menyanyi. Kalian bisa mengangkat tangan, kalian bisa berdoa, beriman bahwa sesuatu yang kalian nyanyikan akan terjadi dalam kehidupan kalian. Oke? Yuk kita siap-siap untuk menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti
Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita berpikir positif atau berpikir dengan baik. Nah, kita akan mendengar cerita bagaimana para pengintai yang diutus oleh Musa. Nah adik-adik, sebelumnya kalian ingat gak bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa Mesir? Tentu saja Tuhan sangat mengenal karakter dari bangsa Israel yang bebal, mudah goyah imannya dan juga menuntut kehidupan yang nyaman. Bahkan di tengah perjalanannya mereka berpikir untuk kembali ke Mesir. Mereka juga menyesal dan juga menyalahkan Musa. Bangsa Israel sangat ingin keluar dari segala kesulitan yang dialaminya. Mereka tidak memahami bahwa Tuhan sebenarnya sedang membentuk bangsa Israel dengan cara melewati padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya mereka sampai di Kanaan. Ketika mereka mendekati Kanaan, mereka berhenti di padang gurun Zin di sebuah tempat bernama Kades Barnea. Sebelum memasuki Kanaan, Tuhan menyuruh Musa memilih para pengintai atau bisa disebut juga mata-mata. Para pengintai itu adalah para 12 pemimpin suku bangsa Israel. Para pengintai diutus untuk melihat keadaan sebuah negeri Kanaan. Musa mengatakan kepada mereka untuk mencari tahu apakah orang-orang Kanaan kuat atau lemah, seberapa besar kota-kota mereka, dan apakah mereka dibentengi, apakah tanahnya subur atau miskin. Dia juga meminta mereka untuk membawa kembali beberapa buah dari tanah tersebut. Nah, apa yang mereka lihat adik-adik? Mereka melihat orang-orang yang sangat tinggi dan kuat, yang merupakan keturunan Anak. Kota-kota dan kota-kota besar dan dibentengi dengan baik. Ketika mereka mencapai lembah Eskol, mereka memotong cabang yang membawa satu kelompok anggur. Dua dari mereka yaitu Yosua dan Kaleb membawa di tiang di antara mereka, bersama dengan beberapa buah delima dan buah ara. Setelah 40 hari, mereka kembali ke perkemahan mereka. Mereka melaporkan kepada Musa, tanah itu mengalir dengan susu dan madu. Berikut adalah buahnya. Yosua dan Kaleb menunjukkan kepada Musa buah ara, anggur, dan buah delima yang tumbuh dengan amat sangat baik di Kanaan. Ini adalah tanda yang baik yang telah Allah tunjukkan kepada kita, kata mereka. Tetapi orang-orang yang tinggal di sana berkuasa dan kota-kota itu besar dan dibentengi. Sayangnya 10 mata-mata tidak yakin bangsa Israel dapat mengalahkan orang Kanaan, sehingga mereka ragu bangsa Israel bisa masuk negeri tersebut. Untungnya ada seorang mata-mata yaitu Kaleb yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Ia berkata, "Tidak, kita pasti bisa mengalahkan penduduk negeri itu, sebab Tuhan pasti menolong kita." 10 mata-mata itu tidak setuju. "Kami tidak bisa menyerang orang-orang itu. Mereka lebih kuat daripada kami. Semua orang yang kita lihat sangat besar dibanding dengan kita tampak seperti belalang." Nah adik-adik, dari cerita tadi kita belajar Kaleb berpikir positif. Ia berfokus pada janji Tuhan dan juga imannya dia kepada Tuhan sangat besar. Dia yakin Tuhan akan melindungi bangsa Israel. Dan dia yakin Tuhan akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sehingga dia tetap berpikir positif meskipun di dalam masa kesulitan. Nah adik-adik, hebat ya Kaleb tetap berpikir positif di dalam kesulitan yang dialami. Nah Kak Darlin mau tanya, apakah adik-adik mudah takut? Atau kalian mudah menyerah dalam melakukan sesuatu? Tuhan ingin kita belajar dari Kaleb yang mau berpikir positif, melihat segala sesuatu dengan baik. Siapa yang mau belajar seperti itu? Kita juga mau belajar
bahwa Tuhan juga akan menolong kita kalau kita percaya kepadanya. Jangan lupa kita juga harus tetap bersabar dalam masa-masa kesulitan yang kita alami. Ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pertama-tama siapkan dulu kertas, lem, spidol, dan juga gunting. Nah, kita mau ambil, bisa pakai lem atau bisa pakai koin juga. Kalian buat lingkaran yang banyak ya. Seperti ini. Setelah dibuat lingkaran, kita akan gunting lingkarannya. Digunting pelan-pelan. Setelah digunting, kita mau buat daun ya. Kalian bisa gambar daunnya seperti ini. Kak Darlin buat 3 daun. Kemudian kita gunting. Daun yang sudah digunting dan juga lingkaran yang sudah digunting akan kita susun. Kak Darlin susunnya 5, 4, 3, 2, 1 ke bawah. Seperti ini. Setelah itu kita lem satu-satu ya. Jangan lupa kita lem juga daunnya. Dan juga Kak Darlin gambar tangkai. Kita tempel lagi daunnya. Setelah itu Kak Darlin mau tulis berpikir positif supaya kita tetap berpikir positif. Firman Tuhan mengatakan kita harus sabar. Firman Tuhan mengatakan kita harus sabar. Anak yang sabar tak pernah mengeluh. Anak yang sabar terus berusaha. Sabar, jangan cepat marah. Pasti sabar dalam kesesakan. Amin. Firman Tuhan mengatakan kita harus sabar. 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 Anak yang sabar tak pernah mengeluh. Anak yang sabar terus berusaha. Sabar, jangan cepat marah. Pasti sabar dalam kesesakan. Amin. Firman Tuhan mengatakan kita harus sabar. Firman Tuhan mengatakan kita harus sabar. Wah, adik-adik, kita udah di penghujung acara ya. Hari ini kita belajar karakter bersabar dan juga berpikir positif. Jangan lupa belajar ya lagu karakter bersabar. Kita mau tutup hari ini dengan berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita sudah mengikuti ibadah online dan kami juga belajar
tentang karakter kesabaran dan juga berpikir positif. Tuhan, kami mau belajar dari Kaleb yang tetap berpikir positif dalam masa kesulitannya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.